Dan pas membaca ternyata yang PTTIE sertifikat pas terorisme jadi persiapan mental kita tuh nggak tahu apa yang jadi harus nangis jadi kamu nangis itu mental itu drop bukan sesuatu yang bisa kan ya tadi ngomong sampai tuh ini yang cocok tapi kan nggak bisa menghubungi langsung ke ini ya ke panitia pusat jadi panitia sudah donor kan dari pusat kenapa karena tapi kalian ada yang sudah masuk ke KTI dengan set fakta yang bayarnya 400 itu masuk bayar nominal kira itu sudah ikut semuanya sebenarnya ternyata kemarin dari Senin keluar donor
honor admin dosen sih munculnya terus ini PP-nya sudah datang, PP kita dari UMD kemarin sudah datangnya kemarin jam 4 pagi, hotelnya check in jam 2 siang enggak hari siang lah terus juga ngomong-ngomong senang langsung bisa oke hotel tambah satu hari padahal 400.000 sudah itu terus ini kemarin dari koordinator usinya sudah Bu, ternyata check out hotelnya itu minggu jam 12 siang padahal kita tuh selesainya minggu jam 6 sore PP itu tiketnya Senin itu jam 5 terus kongemper mulai jam 6 sampai isu itu diskon ya. Karena janjiannya adalah kalau fakultas urusannya masih gitu fakultas, ya. Tapi kalau panitia itu baru dari sana. Dan temponya kabel itu di sana kemudian harus bebas dari birokrasi dan yang terakhir kemasannya itu harus bisa mengkonten tidak ada kebocoran sama sekali dari awal produksi sampai akhir expired date. Ini adalah syaratnya. Definisi sudah jelas bahwa setiap farmasi yang bebas dari penyimpangan penyimpangan mikroorganisme baik itu patogen, non patogen, vegetatif, non vegetatif, ya, yang dikemas dalam satu kemasan khusus, mana kemasan itu dapat melindungi terhadap kontaminasi serta mempermudah penggunaan. Misalnya infus, nah mungkin kan infus itu dipindah, jadi langsung terus fire multiple dose, nggak perlu terus 17 jelas pada saat ditusuk ya, ditusuk sama surat injeksi itu tutupnya tidak boleh bolong. Begitu tutupnya bolong maka kontaminasi akan terjadi. Kok bisa nanti ya kalau kamu dapat fire itu memang karetnya khusus, ya, bukan karet murahan, makanya mahal. Ya, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke appendix. Ya. Apa saja appendix-nya? Pertama gastrointestinal tract is avoided. Jadi kemarin sudah kita bahas sakranya sediaan steril itu adalah sediaan part enteral. Dari kata part enteral bisa diinfeksi. Jadi di bypass tidak melalui gastrointestinal. Karena banyak sekali obat itu satu bisa rusak kalau dia kena asam lambung. Makanya kalau kalian lihat ada enteric-coated tablet itu tujuannya dua. Bisa satu melindungi orang supaya tidak rusak di dalam lambung karena kena asam, atau memang obat itu targetnya adalah di lambung. Ya, itu yang enteric-coated. Dari intestinal keuntungannya diangkat itu satu, obatnya aman dari asam lambung. Dua, ada obat-obat yang dapat menyebabkan iritasi lambung. Yang ini ya kita bisa hindari. Jadi sering kali pasien di rumah sakit itu sehat walafiat seger buger disuruh pulang tekan rumah langsung mati lambung. Kenapa? Karena selama di rumah sakit pemberian obatnya semuanya lewat injeksi. Entah itu intravenous, infus, entah itu mitra-mitra yang lain, tidak melalui lambung. Begitu pulang tidak mungkin dikasih tapi disaluri obatnya. Kalau saya di rumah sakit sebelum pulang saya minta tambahan 1 hari lagi. Tapi infus dilepas semua obat diberikan melalui. Karena
Ya, pantas. Kenapa? Karena sudah tidak perlu ada proses terlarut. Itu masuk, maka dia langsung akan disolusi dan difusi, terabsorpsi. Tapi tetap nggak bisa 100%. Ya, pasti akan ada obat yang dirusak oleh enzim, karena ada eliminasi. Ya. Jadi paling bagus itu adalah sirup. Tapi tetap sirup itu harus ada proses difusi, dia nantinya lepas dari sistem itu apa? Dia ada bahan-bahan tambahannya, pelarutnya harus keluar. Kemudian dia difusi, maka dia akan mengalami absorpsi. Tapi kalau injeksi setiap steril itu tidak ada proses itu, apalagi intravenous. Ya, kalau kalian lihat profil obat dalam darah, intravenous CP waktu T0 CP masuk. Karena begitu dimasukkan dia sudah masuk ke pembuluh darah. Tapi kalau intramuskular dia butuh waktu untuk dia bisa dari otot masuk ke pembuluh darah. Ya, tapi proses solusinya dia langsung didifusi. Oke, jadi itu loss of time, jadi dia membypass bagian tubuh kita. Bagiannya kalau kulit, bagian mukosa itu semua bagian. Ya. Kemudian yang ketiga, advantage ya, itu bisa berfungsi sebagai long acting medication. Contohnya obat yang diberikan dengan cara infus, tetes per tetes. Jadi dia long acting selama si infus itu masih tetes. Kalau infus itu ada obatnya ya, bukan hanya nutrisi parenteral saja ya. Maka efek obat itu akan terus dialami oleh pasien. Atau ada juga injeksi yang diberi suspending agent, thickening agent. Dan pengetah, jadi sediaannya ada sedikit kental sekitarnya. Tujuannya adalah supaya dia rilisnya slowly, tapi nggak bisa selama infus. Ya, efeknya bisa agak panjang. Kemudian yang keempat, patient in unconscious condition. Maksudnya apa? Pasien yang tidak sadarkan diri atau incapable of movement. Pasien pingsan, koma, nggak mungkin koma dibangunin dulu, kamu dulu minum obat. Makanya harus biasa. Terus incapable of cooperating, contohnya pasien kejang. Bapak kejang disuruh minum obat, bisa. Ya. Kalau diinjeksi bisa, biasanya kalau kejang itu intramuskular. Sulit untuk intravena pada pasien yang kejang. Karena intravena itu harus nyari selang pembuluh darahnya itu 45 derajat. Tapi intramuskular cekeli terus rilis. Ya. Atau pasien di rumah sakit jiwa. Ya, semua ya, kayak pasien di rumah sakit jiwa ya episodenya kampus sama orang tua beda. Bahayanya itu kalau orang kesurupan biasanya bosnya nggak tahu. Kalau yang orang sakit jiwa ini yang berbahaya itu kalau dia menyakiti dirinya sendiri. Ya, itu yang tidak boleh. Kemudian yang kelima, localized reaction of drugs. Jadi ternyata obat parenteral atau steril itu juga bisa memberikan efek lokal. Contohnya lokal. C-section. C-section itu apa? Enggak, C-section. Sesar. Operasi sesar itu boleh melek. Makanya dia boleh melek. C-sectionnya lumbar. Oh, sisi. Ya. Jadi kadang-kadang tidak tahu ya. Sama dia itu hanya untuk kasus-kasus bahkan suami saya itu jangan nyalahin, suami saya tahu ya. Tahun itu ya ada 20 tahun ke atas itu suami saya itu lahir kredit.
Jadi kalau jadi aku jadi dokter jangan jadi mesti. Saya ini jadi oh sensor ya. Beda. Kalau masih saya itu beda dengan dokternya kecuali BPJS. Dan BPJS itu para dokter paling harus saya. Tapi biasanya pasiennya yang sana. Ya. Jangan belum bu sakit di lapangan jadi masalah jadi enggak apa enggak pasti ya untungnya kan pasti dan katanya itu kan hamilnya apa nggak bisa tidur sama saya tidur dan itu ya kira-kira bulan pertama waktu itu pas di telepon ada ya pada kalau saya tidur dia apa dua sampai isu kok jam 6 baru sampai awan jadi kan orang agak lupa jadi supaya tahu ya awan di mana sisa nah terus juga ada operasi yang lokal saya tuh pernah dioperasikan di kanan saya itu di punggung kakinya itu ada pinggul itu kelenjar jadi bukan masa jadi tapi kayak ada soketnya itu ada rumah dan itu kelenjarnya ngumpul di situ nah itu dioperasi lokal dioperasi terus saya boleh duduk ya saya mau lihat kan tidur di meja operasi gitu ya saya mau lihat nggak boleh loh kenapa dok nanti kamu pingsan saya pertamanya bingung kenapa apa hubungannya pingsan saya pingsan ya kok jangan ternyata setiap beberapa menit dokter itu tanya sakit jadi kalau ya dok agak sakit terus disuntik lagi mati rosone anestesinya itu disuntikan jadi ternyata saya itu dipertahankan tetap sadar supaya bisa ditanyain kalau efek anestesinya sudah mulai berkurang dia suntikan lagi lokal saya kalau yang pingsan terus aku pas mati rosone wah jadinya nggak boleh lihat sebenarnya saya tuh nggak jijik nggak takut darah nggak apa cuma dokternya mungkin menjaga ya jangan tidur aja rasanya itu kayak jeding gitu kan tapi ternyata nggak bersih jadi kalau operasi kayak gitu tuh soketnya harus dibawa juga soketnya apa ya rumahnya itu harus diambil juga karena ternyata kalau enggak muncul lagi jadi tunggu lagi setelah operasi nggak SMP saya operasi di Malang bius total itu sampai besok itu dihubungin karena ada penyakitnya ibu saya anaknya seperti itu tidur bangunnya itu kalau cuma makan terus tidur lagi itu selama 2-3 hari habis itu mbak sudah iya awalnya anaknya tuh iler ya tapi setelah sakit itu ada masa itu 2-3 hari jadi itu bangunnya nggak bisa kalau makan terus tidur lagi ternyata terus bangun-bangunnya sudah dijaga tahu kan kalau mau aku udah tidak harus keluar dunia sendiri baru keluar jadi gitu kan jaringan otaknya itu ada reseptornya nggak pas otak kita kan banyak impulsi impulsi masuk tuh oke bukan kita pas ya memang exact jadi kalau sudah indeksi itu nilai F-nya terutama intravenous sangat satu artinya berapapun dosis yang kita berikan yaitu 100% masuk tapi kalau kamu minum oral 500 mg paracetamol itu yang masuk ke sistem itu paling parah itu ya ada yang tidak terlalu ada yang tereliminasi ya ada yang masuk depo oke kemudian yang ketujuh correcting serious disturbance of fluid and electrolyte balance artinya apa sediaan steril ini bisa ada yang kita sebut sebagai nutrisi part and untuk kasus-kasus orang yang dehidrasi. Jadi kalau dehidrasi itu nggak cukup ngombe banyu mineral tok, nggak cukup
Biasanya kalau dapat nutrisi parenteral dengan cepat seperti itu pasiennya. Jadi kalau kalian lihat nggak usah tahu yang memang itu respon. Kita lama kalau cairan dalam tubuhnya itu sudah normal lagi maka dia akan. Oke, ini adalah pertanyaannya. Yang selanjutnya adalah kerugian yang pertama fisik of the hypodermic needle. Berobat kalian tahu sama jarum yang rugi adalah kalian sendiri. Kenapa? Pada saat kita takut apa yang terjadi dengan pembuluh darah kalian sedang menyiksa waktumu pasti ditarik ini ya. Kenapa? Karena untuk memperbisa supaya tidak ya. Karena kamu takut pembuluh darah ini maju. Ayo mbak, cepetan mbak, tidak. Komen. Jadi itu membuktikan bahwa jiwa itu mempengaruhi tubuh. Kamu takut, tubuhnya. Kamu marah, tubuhnya. Tidak ada orang. Ya apa sih kamu dulu? Jangan pasti bingung apa. Jadi negara itu menunjukkan bahwa ketakutan itu akan efek ke tubuh. Orang marah efek ke tubuh. Melo mengasihkan diri sendiri. Apa ini kebiasaan saya? Dan ditangis. Cepat mati. Ya. Jadi perhatian penting. Ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Increase of cost of education. Jadi nomor 2 ini kalau kita hitung per obatnya. Jadi kalau sediaan injeksi itu satu tidak bisa 3.000 atau 5.000 tak panjang atau satu 5.000 tak bisa. Tapi kalau antibiotik tablet atau antipiretik tablet satu trik itu loh 5.000 itu kalau untuk satuannya. Tapi sebetulnya kalau orang yang pasien rawat inap dihitung ini terapi tak jadi injeksi belas di oral terus ini Sing bos injeksi 100%. Jadi kalau dihitung berdasarkan panjangnya kemungkinan yang kembali bisa kalau dia injeksi terus maka paling 2-3 hari selesai. Tapi kalau masih dikasih obat oral baru seminggu biasanya. Sehingga kalau ini diakumulasikan nggak berat, tapi kalau dihitung per obatnya maka harganya lebih mahal. Yang ketiga, require much more care in handling. Jadi sediaan itu mulai dari proses pembuatan, kemudian pengemasannya, kemudian penyimpanan industri, kemudian distribusi dari industri ke PBS, pedagang besar farmasi atau distributor obat. Itu distribusinya ada yang nanti kalian akan pelajari. Apa ya? Ya, cold chain distribusi, CDD. Ya, tuh, sampai sana itu juga harus diperhatikan. Harus treatment sampai distributor nyimpen nih harus sembarangan. Penyimpanan harus diperhatikan sampai rumah sakit sampai favorit penyimpanannya juga harus khusus. Jadi much more care in handling dibandingkan sediaan oral berarti uncal nggak apa-apa. Sediaan steril nggak uncal normalis karena ampun itu tipis. Ya. Oke, yang keempat may not be administered without the use of specialized. Jadi semua sediaan parenteral dibutuhkan specialized equipment. Bahkan tetes mata pun juga dibutuhkan kemasan yang dapat membantu aplikasi. Tidak ada kan tetes mata itu botol juga
walaupun itu multiple dose ya, tapi kalau buka itu nggak ada hasil antara udara sama sedia itu langsung kontak seminggu dibuat. Tapi kalau yang mini dose, single dose mahal tuh ya, karena kita beli masal. Tapi saya beli 5, hari ini tak pakai 1, besok masih bisa 1, jadi itu baca 24 jam kemudian masih nggak mahal. Nah, jadi kan bisa saya simpan sampai expired date-nya tuh nggak apa-apa. Jadi hati-hati kalau kamu sudah buka kemasan maka BUD-nya jalan. Enggak ya, jadi BUD masih sediaan. Ya, jadi kalau punya tante, bule, saudara, kakak, anak tiri, mari loro, sirupnya dibok-bok kasih sebulan kemudian dipakai, habis ya. Dan itu hanya apoteker ya. Ternyata. Ya. Oke. Jadi kalau di antara itu spesialis equipment. Jadi kalau aku file harus pakai square injeksi. Ya. Kemudian the method of administration requires specialized training. Kita itu tidak punya kewenangan atau tidak punya kompetensi untuk nyuntik manusia. Kalau kalian nyuntik mencet jangan apa studi kan tak tahu itu ya. Mencet tikus, marmut masih nggak apa-apa. Tapi kalau manusia itu dengan kompetensi kita, jadi kita harus tahu bahasa. Ya. Coba pernah nyuntik tikus terus mati. Saya pernah. Tikus sama mencet ya lupa. Oral itu Oral. amati berdarah ayo tutup pintu, Mbak. Dia tahu kan dia oximeter terus oximeter saya bawa. Saya masuk ruangan kamarnya tetangga. Jadi kemudian sudah posisi tidur separuh itu. Udah naik turun. Dadanya, perutnya nggak turun. Saya kurang pakai. Belum mau kritis itu kelihatan. Kamu kalau tidur, kamu nafasnya pakai dada atau kalau kamu tidur, kalau saya itu dulu juga sering bangun tidur motor kalau sudah koma itu pasti tidak mungkin pernapasannya turun walaupun dia tidur pasti sini. Ini ya. Jadi sudah menuju ya. Sambil dadanya sudah tegak, perutnya sudah tegak. Dengan saya coba kasih, nggak bisa, dan terus oximeter itu nggak ada. Lihat buku kakinya itu begini. Jadi saya bilang, menurut saya ini nggak bisa cuma deteksi nggak bisa, di oximeter nggak bisa. Tapi saya ini memang tenaga kesehatan, tetapi saya tidak punya kompetensi untuk menyatakan apakah denyut pasien itu masih ada atau tidak. Tak jelaskan dulu sama tetangga. Ini dari sebaliknya. 1, opsinya ini dibawa ke divisi. 2, kalau nggak mampu bawa uangnya begini. Sulit untuk mau. Kalau memang nggak mampu, panggil perawat atau dokter yang bisa segera. Akhirnya panggil di Sudirman. Ya, jadi Sudirman itu ada perawat. Nah, saya tahu, saya punya kemampuan untuk mendeteksi, tetapi saya tidak punya kompetensi untuk menyatakan ya pasien ini sudah. Saya nggak bisa. Tetap harus saya arahkan ke tenaga medis yang punya kualifikasi sama. Kemampuan untuk menyuntik itu kita sebetulnya bisa, orang tidak bisa tidak. Oh, mencet ya. Fungsi kita
bagus supaya bakteri baik di dalam usus kita itu termaintain dengan bagus. Karena makanan itu kan nggak benar kabeh. Bapak lo mau sahurnya apa? Bukan ini apa? Ya. Es buah buahnya telur biji. Sing liyane apa? Semua ini. Kalau apa buah ya ada buah itu zat kimianya apa ya. Tapi kan bukan sintetis. Zat kimia alam. Ya. Jadi mana buah lebih baik untuk pengumuman. Ya buah. Gak usah buah itu pakai apa? Sirup. Sirup itu warna hijau dan kental ya. Warnanya apa itu? Warnanya bah. Kalau warna merahnya dari buah naga, oke. Ini dia. Delok standar dia kan sampai kok ayo gak coba. Jangan mantap itu. Jilat jadi harus sih. Sosis banget sing topoki sing wis saya aja kemarin sempat bisa tiga itu luar saya nasi pecel nutrisi jadi kalian itu loh sadar kalian itu kalau belajar itu kalian nggak ngerti nama ternyata tubuh manusia itu belajar kode jadi ikutan hebat ya ya mek aja personal Pak Joko ini dijaga apa caranya makanya ini korporasi mahasiswa itu ada yang lulusan 2022 tapi S1 nya bukan di sini S1 nya di Malang apa gitu baru lulus 2000 angkatan 2022 ada lulusnya bukan lulusnya tahun 2022 terus dia langsung masuk ke S2 meninggalnya korporasi dan itu lifestyle korporasi itu dia udah lupa kemudian maksudnya pecah nah khusus itu kan di sini materi kalau saya khusus bagus jangan ngaku-ngaku jadi bakteri itu kalau di sini di sel dia musuh kita kita harus paham bahwa bakteri mengingati protein juga bisa ya tahu bakteri status sing suka bikin masih tahu Sourdough. Bisa di sini atau di perut itu bisa pakai kesini pakai dulu jadi setiap menit dia deteksi gula darah bujuku tak tempel oh 15 hari hanya untuk berlaku 15 hari dia itu enggak manggil mau empel sembarang mau empel jadi dia harus makan apa dia makan durian oh no belum ya itu makan durian dua kopi dua biji durian montong itu langsung 150 es krim dan saya coba saya kemarin coba antara ini ya off the record ya nggak ada yang ya ada dua merek es krim murah sama es krim mahal yang mahal tengah-tengah ya itu artinya sekarang ya jadi es krim murah tahu ya es krim murah tahu itu saya beli terus suami saya makan es krim murah itu gulanya tinggi tapi sih rada naik tapi enggak setinggi ya berarti enak karena
bagus banget. Ya, kadang-kadang gulanya nggak tinggi, tapi kalau saya yang makan gula merah ini, itu memang perasa manisnya itu beda. Sini fuan, sini letak saja. Sini itu biasa-biasa. Pedas Pak. Kayak di lato. Ya, pedas itu kalau orang beli kan pasti dicoba. Kita kan mesti ya. Pilih. Pak. Kalau es krim itu kayak gimana? Jadi kayak ada jenis lagi nih. Oke, kembali. Ya, yang ketiga dipakai untuk proses industri. Penicillin, Streptococcus, Lactobacillus. Ini yang digunakan sengaja dibiarkan untuk digunakan untuk antibiotik. Kalau Lactobacillus untuk minuman. Sengaja kemudian dibiarkan. Yang harus kita waspadai adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit apa yang kita sebut sebagai bakteri kotorkalosis. Hati-hati dengan bakteri komensal. Yang saya bilang tadi, di saluran usus kita, dia itu baik, E. coli. Tapi kalau E. coli itu jalan-jalan ke ginjal, jalan-jalan ke hati, ya sudah. Jelas. Karena apa? Bakteri itu apa? Bertambah banyaknya atau membelah dirinya itu dia eksponensial. Maksudnya eksponensial apa? Maksudnya jadi dia itu eksponensial. Bukan satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat, enggak. Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi 11, 11 jadi 32 dan seterusnya. Jadi grafiknya merah. Pada menit-menit awal, kandungan bakteri, jumlah bakterinya hanya sedikit pada menit-menit awal. Ini log. Jadi ini log. Nah, tapi begitu semakin lama dia naiknya ekstrim. Bayangkan kalau ini diteruskan. Ya. Ini kita sebut sebagai doubling time. Doubling time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk bakteri itu membelah diri atau waktu pembelahan diri suatu bakteri. Nah, doubling time ini bergantung dari kondisi lingkungan. Ini harus kita pahami. Hati-hati dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspek ini. Pada saat kita akan membuat suatu sediaan steril, kita harus lihat apakah sediaan yang kita buat itu akan mendukung pembelahan diri dari bakteri. Apakah dia baik untuk kondisi pembelahan diri bakteri, lingkungannya baik untuk bakteri atau tidak? Karena kalau dia baik lingkungannya untuk bakteri, maka kita harus waspada. Jadi kemungkinan kontaminasi itu akan sangat besar. Yang pertama, satu garam mineral, natrium, kalium, fluoride, sumber karbon, CO2, karbohidrat, sumber nitrogen, faktor dan A, B, C, D ini kalau ada bakteri negatif, cepat. Ya. Masalahnya adalah, misalnya kita bikin sediaan infus pangan bakteri yang sudah kita buat itu. Jadi hati-hati. Pada saat di sediaan itu ada garam-garam mineral yang dibutuhkan bakteri untuk berkembang biak. Membelah diri, ya, bermultiplikasi. Karbon, karbohidrat, nitrogen, itu pun ada. Di merah. Ya, sing kan dimut tapi saya terus itu ternyata wanita ada pertumbuhan bakteri terutama obes. Tak percaya kok masak asap ya. Terus jalan sampai 2 hari kemudian. Biasanya
Sa. Iya ya. Bui, nah, bui, nah, ilmu bui-buinya itu biasanya di bagian psikopis ini. Karena rata-rata buinya ada biasa. Jadi, ada buinya. Terus ada bau. Pernah nggak sengaja makan barang basi? Pernah. Saya gimana? Sok, ya sok waktu itu. Saya ingat banget sok. Buas ya. Buah. Hmm. Ya, dia punya metabolisme. Ya, berarti dia ada sekresinya. Jadi kalau makan makanan yang ada bakterinya, terus makan yang beda karena sedang makan bakteri. Kalau rasanya beda ya. Jadi hati-hati dengan beberapa bakteri dapat berkembang biak karena manusia itu yang ada. Dan begitu nutrisi di stop, langsung bakterinya nggak mati loh ya. Kalau nutrisi di stop dia nggak langsung mati bakterinya, tapi beritanya slowly pelan. Waktu pembelahan dirinya melambat. Kemudian yang kedua, kelembapan. Bakteri itu suka banget dengan tempat-tempat yang sangat lembab. Kelembapan di mana dia bisa hidup adalah kadar bakterinya kadar airnya minimal 2%. Jika kurang maka pertumbuhan bakteri berhenti atau dia membentuk spora. Jadi kalau dia kekeringan, dia akan mati. Ya, di bawah 20%. Sekarang tanya-tanya, tubuhmu itu berapa persen airnya? 70 sampai 80%. Jadi pertumbuhan apalagi kamu hidup. Nah, belum lagi makanannya lemak-lemak, minyak-minyak, mungkin pakai. Wah, mandu. Sebelum yang bikin itu nggak bikin bau sebetulnya. Yang bikin bau itu adalah Sebum. minyak-minyak. Saya tuh pernah coba dulu. 2 minggu saya nggak makan gorengan beras. Dulu ini sampai kumis dulu. Paling mendapat gorengan pizza. Karena makanan Indonesia itu apa yang dia goreng? Tempe digoreng. Kosong. Sate jagung digoreng. Rendang goreng. Ayam goreng. Nah, kalau kadarnya sering sekali, maka bakteri itu akan membentuk spora. Sebetulnya tidak hanya kekeringan, spora bakteri akan menjadi bentuk spora. Artinya dia tidak mati, tetapi berintanya berhenti. Atau dia tidak bisa membelah diri. Dia membentuk spora. Dalam kondisi apa satu nutrisi yang tadi akan di-cut maka dia akan bisa bentuk spora. Terus kering di bawah 20% kelembapannya maka bentuk spora. Akumulasi bahan yang merusak pertumbuhan. Jadi ada bahan-bahan yang dapat merusak bisa bakteri, maka bakteri itu melindungi dirinya dengan cara membentuk spora. Jadi kayak itu bikin panen, bikin sil, sehingga kondisi yang tidak baik itu mudah merusak. Nah, sifat spora ini yang sangat
Cabut dulu.
Dua ratus sampai 400. 200 kosmetik ada UVA, UVB, UVC yang paling bahaya UVA. UV. salah berarti C. UVC yang paling berbahaya karena panjang gelombangnya paling kecil. Panjang gelombang semakin kecil maka energi semakin besar. Percaya kamu beliau sinar UV yang panjang gelombangnya di UVC terus jalannya kulit bosok. Ya, karena energi besar. Pernah tahu waktu kopi itu ya ruangan disterilkan pakai sinar UV, nah itu UVC. Sehingga pengoperasiannya nggak boleh operator itu nyalakan sinar alatnya itu hal membahayakan operator. Makanya dia harus keluar dulu, dinyalakan dari luar. Ada jarak jauh dari remote-nya, dia ada di luar. Maka ruangan kosong itu harus disterilkan sama si lampu UVC. UVC itu bisa dikatakan sebagai bakteri steril karena dia bisa membinasakan bakteri. Bakteri sama virus lebih gampang mana bakteri ini? Kenapa bakteri? Mikro. Virus Kenapa bakteri? Jangan dinding sel virus. Bakteri dinding sel. Ya. Jadi virus yang masuk COVID itu cuci tangan itu nggak usah sabun pakai antiseptik nggak perlu. Virus itu kamu kasih sempatan aja kalau mati cuma kontaknya harus kita panjangin. Jadi kamu pakai sabun cuci piring juga ya mati virus. Tapi kalau bakteri betul bisa supaya meningkatkan efektivitas pemeriksaan. Tapi tidak bisa cepetan virus. Karena bakteri untuk diberikan proses pembelahan diri juga meiosis, mitosis, itu SMA itu dia. Itu butuh waktu. Karena dia lengkap dari caranya. Makanya penularannya juga lebih kompak ini. Aku harus virus itu gejalanya di situ dan mutasinya dia lebih cepat daripada bakteri. Bakteri itu mutasinya lama. Oke, ada apa? Nah, kalau bersama dengan udara, sinar UV jadi cahayanya sinar UV dapat menghambat bahkan merusak bakteri terutama untuk bakteri yang anaerob. Ya, paling mudah. Anaerob itu disterilisasi dengan sinar UV cepat. Kalau aerob perlu dibantu. Ya, kemudian karena itu bakal terjadi tujuannya kan membiarkan bakteri ya. Waktu kalian mikro, kalian kan membiarkan bakteri dulu. Pada saat kalian membiarkan bakteri itu kalian inkubatornya biasanya inkubator itu ada dua lapis tutupnya. Yang pertama adalah tutup untuk sealnya, sealnya, tutup biasa, nah itu kacanya transparan. Yang tutup kedua itu adalah yang ada anti UV. Jadi kalau kita hanya ngecek aja, tutup yang pertama itu dibuka, ini masih ada tutup. Yang di dalam itu transparan, nggak warna gelap. Tapi yang luar sini itu harus gelap. Nanti mencegah sinar UV supaya nggak masuk ke dalam inkubator sehingga pembiakan bakterinya juga akan terjadi. Ya. Cek anti mikroba kan gitu. Ya, yang kita lihat adalah seberapa banyak jumlah bakterinya. Kalau bakterinya banyak berarti kemampuan anti mikrobanya kurang. IC50-nya besar. Besar berarti IC50. Apa IC50? Ada Konsentrasi itu konsentrasi bukan 50% populasi. Jadi kalau persen IC50-nya makin besar, artinya makin jelek atau makin bagus? Makin jelek. Jelek. Butuh konsentrasi besar untuk membinasakan 50. Tapi kalau IC50-nya kecil, berarti konsentrasi kecil aja 50 udah mati. Oke, ini adalah soalnya tekanan osmosis juga kita bahas di farmasi gizi, hipertonik, hipotonik. Jadi kalau bakteri itu ada di dalam lingkungan yang hipertonik, maka dia akan plasmolisis, sitoplasmanya akan keluar.
boleh diberi pengawet. Pengawet kemudian itu kita bicara tentang pengawet. Pengawet itu ada yang bersifat bakteriostatik, ada yang bersifat bakterisida. Kalau bakteriostatik itu hanya menghambat pertumbuhan, jadi lintahnya itu dihambat, dihentikan, tapi bakterinya nggak mati. Dia tidak punya kemampuan untuk mendestruksi bakterinya, tapi kalau bakterisid dia bisa memecah selnya, sehingga bakteri akan mengalami lisis. Tapi karena nanti kita akan bahas di antiseptik sama anti disinfektan dan antiseptik. Kita bicara banyak tentang itu. Ada beberapa senyawa bakterisid dalam konsentrasi yang kecil dia berfungsi sebagai bakteriostatik saja. Bu, ditingkatkan bu konsentrasinya. Hati-hati. Pada saat kita meningkatkan konsentrasi pengawet maka efek pada kulit juga ada. Makanya kalau kalian lihat di apa buku kalau kalian kalau lihat dalam ini buku saktinya apa? HP apa HP? Excipient. Bisa eksperimen ada semua di situ, pasti ada acceptable daily intake-nya. Untuk setiap infeksi pun penggunaannya tidak boleh terlalu banyak karena dapat merusak jaringan. Ya, oke, itu tadi nutrisi semua. Jadi intinya dari semuanya itu proses tumbuh paling bagus di dalam tubuh manusia. Tubuh manusia itu polish, ya, kelembapan cocok, ya, semuanya cocok, air cocok, nutrisi cocok. Nah, kalau kita bicara tentang kesediaan steril, kita harus pahami ada beberapa hal yang harus kita aware bahwa itu akan bisa menjadi sumber kontaminasi. Yang pertama adalah air yang digunakan dalam produksi sediaan steril. Di industri farmasi, airnya itu bukan air mineral yang dipakai untuk bikin sediaan steril, tapi harus standar aqua pro injeksi. Ada aqua pro injeksi. Nah, nanti kalian akan dibahas macam-macam air di dalam industri farmasi yang akan diberikan oleh Pak Dery. Apa itu definisinya, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan aqua yang kita sebut sebagai aqua pro injeksi. Ada prosedurnya yang harus diikuti sama-sama. Ya, jadi kalau industri farmasi mau produksi sediaan steril besok, biasanya malam ini, hari ini malam dia harus bikin aqua untuk injeksi, kemudian disimpan di tanki pada suhu 80 sampai 90 selama 24 jam. Misalnya, bikinnya jam 9 malam, ya, jadinya jam 10 atau jam 9 malam jadi. Terus mau dipakai produksi besoknya jam 9 pagi, belum 24 jam kan? Ternyata ada masalah dengan ruangannya. Ruangan produksi itu kan temperatur harus dijaga, kelembapan harus dijaga, tekanan udara dijaga. Ternyata AC jebol, misalnya, sehingga produksinya tertunda kan? Ini betapa parahnya sampai jam 11 malam berikutnya baru produksi. Akan dilakukan dengan apa DSTE atau apa injeksinya? Karena sudah lebih dari 24. Ya, harus dibuang, harus sertifikasi. Kemudian yang kedua, sumber kontaminasi. Bahan dasar. Bahan dasar ini tidak hanya air, tapi ada bahan aktif, ada bahan tambah. Umumnya di industri farmasi itu pada saat kita membuat sediaan steril, semua bahan dasar yang digunakan itu sudah steril. Jadi beli bahan dasarnya misalnya paracetamol injeksi sama paracetamol sirup, bahan dasarnya sama-sama paracetamol tapi grade-nya berbeda. Untuk paracetamol sirup, industri farmasi tidak perlu membeli serbuk paracetamol yang steril. Tapi kalau memilih injeksi paracetamol, maka dia harus membeli serbuk paracetamol itu yang steril. Itu harganya lebih mahal. Di Meiji, dulu saya tahu sekarang ya, dulu saya ke sana mereka itu punya satu pabrik, satu plant, plant, ya, satu plant itu khusus
dia itu kan marketing lakunya aku gawe gedung untuk khusus untuk mensterilkan. Tapi itu 10 tahun ke depan, oh ternyata aku lebih untung, ya operasionalnya itu tidak lebih mahal daripada dia harus beli semua bahan itu dalam kondisi. Jadi dia belinya tetap tidak steril, lalu dimasukkan ke plant itu, disterilkan, baru dikirim ke tempat produksi sediaan. Jadi bahan dasar, hati-hati yang dari alam, bahan-bahan yang dari alam itu memiliki biogluten yang tinggi. Biogluten itu apa? Biogluten itu adalah kandungan awal mikroba suatu bahan. Jadi bahan alam itu mungkin lebih besar daripada sintetis dan semi sintetis. Tapi bukan berarti sintetis dan semi sintetis tidak ada. Biogluten ada, tapi tidak sebesar itu yang bahan alam. Kemudian proses pembuatan, hati-hati dengan proses pembuatan penyimpanan dan distribusi. Nanti akan saya bahas Jauh. betapa ribetnya kita harus menyiapkan ruangan pada saat kita akan memproduksi di atas. Yang ketiga, alat atau peralatannya. Hati-hati. Alat yang digunakan di sediaan steril itu biasanya berbeda dengan yang oral. Karena kalau yang steril dia permukaannya harus licin. Licin itu harus apa? Gampang dibersihkan, gampang dicuci, terus kayak disabun, tidak ada sisa sabun yang tersisa. Nah kalau alat itu banyak lekuannya, kita sulit mendeteksi. Ya, permukaannya harus rata, licin, mudah dikeringkan dan mudah dibersihkan dan mudah disering. Hati-hati untuk alat dan peralatan. Jenis penyelatan tidak hanya pada tipenya peralatan, ada virus, ada racun, ada jamur. Jamur itu ya ini sela-sela. Kalian tahu yang farmaset itu pertama kali saya datang tahun 2006, kartu belum ada, baru digunakan 2007, karena angkatan pertama adalah 2003. Mereka baru steril di semester 7. Berarti kan tahun kan 2027. 2007 baru digunakan farmaset. Itu dulu nanti itu bukan keramik. Aku kalau lihat dindingnya farmaset itu kan beda dibandingkan itu, karena itu epoksi. Jadi dilapisi oleh epoksi. Jadi farmaset itu bangunannya itu mirip di tempat Bernova. Industri farmasi Bernova. Jadi itu dulu yang bisa adalah Bunggulan. Bunggulan juga alumni Bernova. Jadi pada saat saya masuk Bernova, Bunggulan itu baru keluar, keterima di sini. Jadi waktu itu baru gedung ini, jalankan. Dalam itu nah yang bawah itu yang bisa Bunggulan. Diikuti alur dari Bernova. Nah, sehingga dindingnya itu epoksi. Harusnya lantai itu sama dinding itu tidak ada sudutnya. Itu apa sudutnya? Langsung. Jadi dulu 2027 ya. 2007 jadi temboknya itu sampai ke bawah. Di bawah itu bukan keramik, tapi copotan. Sehingga sudut itu tidak ada sudut begitu. Lengkung semuanya. Kenapa? Supaya dia mudah dibersihkan. Supaya mudah dibersihkan dan dikeringkan. Karena sudut tidak ada sudut. Kalau ada sudut yang mudah dibersihkan, ya mudah saja. Tapi susah keringkan. Ya, itu yang tahu. Kalau bapak itu, karena pembawanya Bapak, sekarang kenapa namanya ajo kenapa? Biasa, pemborong itu kan korupsi, Mbak. Ya. Jadi harusnya kalau seperti itu semennya itu harus full. Contohnya itu harus banyak semennya itu jadi melekat begitu melekat hijau ya. Kita sama itu dulu pecah-pecah dulu akhirnya kita rangkul semua. Terus atas, nggak boleh kayak gini, nggak boleh. Atas itu harus lurus. Nggak ada lengkungan-lengkungan, jadi nggak salah ini. Kalau mau salah, ya. Nah itu ya, itu salah itu. Nggak ada, nggak boleh betul itu ya. Sertifikatnya berbeda, ada betul kalau industri farmasi. Itu jamur cek, bakteri cek, ya, kabel. Jadi industri itu seperti itu. Untuk
Jadi untuk waktunya sudah habis 12.25. Ada mata kuliah tidak? Oh, betul. Ada mata Refill. tidak? Ya sudah, saya habiskan di sini ya. Soalnya